Global TV Les Dance. Les Dance. Les Dance ya 3 kali juara nasional tuh. Nanya, dia bisa bahasa Ambon juga. sing lah. Jiwa nggak mau kalah tuh dari Ambonnya, kita percaya itu. Karena kayak nggak mau untuk kayak, wah kalah nih, nggak terima men. Halo semuanya, balik lagi di Amartware. Kali ini Ketung sudah dengan Dansa. Bung Semi Blank. Selamat. itu nama Semi Blank sama panggung, Panggung, stage panggung. name ya. Nama Nama aslinya Samuel Bernard Soplanit. Soplanit ya. Dari sebelumnya itu Dari mama. dari Mama. Mama papa Jawa asli, sama papa Jawa asli. Oh, Wong Papa. Jawa. Wong Jawa asli. Papa Wong Jawa. Malang, mama mau usu Ambon. Oke. Gitu. Jadi hari ini kita ngomong bahasa Jawa apa bahasa Ambon? Kita mix aja ya. Janganlah. Pancing aja. Pancing. Mix sih Ketung ya repot. Dan juga berapa tahun di sana ya kan? Tapi dari di Malang tuh dari kecil, lahir sampai Dari lahir sampai kurang lebih SMA ya. SMA Setelah berapa sini? SMA baru enggak habis dari Malang beta pindah ke Surabaya dulu 8 tahun. Jadi kalau mungkin Kak dengar Last Minute Street Crew tuh dance namanya Last Minute itu beta yang bentuk di Surabaya 8 tahun. Habis itu baru pindah merantau ke Jakarta. Gitu. 2013 kita merantau. berarti kalau mau ditanya Semi Blank ini dari mana asal mana? Beta tetap ngomongnya ya Jawa Ambon sih. Jambon gitu. Ya Jambon lah. Jambonnya istilahnya. Jambon. Oke, Kakak Semi boleh cerita sedikit background Kaks? Background beta ya pelaku seni lah ya. Kita pelaku seni bergeraknya di dunia street dance, hip hop juga. Street dance. Ya, jadi dulu sebelum masuk ke benar-benar street dance sudah mengalami street culture itu sendiri. Jadi pernah ikut skateboard, BMX, and then pernah lama di streetball, di freestyle basket ya, di LA Streetball. Itu satu kali All Star City Selection Surabaya sampai di final ketemu sama Bang Riko. Nah, Bang Riko Lubis itu satu idola saya juga. Jadi ada dua, Bang Insin sama Bang Riko itu idola saya. Ketemu sama dia nih di LA Streetball. Terus habis itu pernah juga nge-rap, pernah punya album juga sama indie anak-anak waktu SMA. Jadi bener-bener ngelakuin street culture banget sampai di LA Streetball. Beta pernah juara 3 kota, itu rap battle di Malang, Surabaya, sama di Jogja. Rap battle. Beta pernah Gokil. juara. Di Jakarta tuh maksudnya Jadi kan masing-masing kota beta juara gitu. Tapi Jakarta beta sih ikut karena beta fokus di tampil sama Last Minute isi acara deng final streetballnya itu ketemu sama Riko itu. Kalau sampai ikut berarti juara juga Jakarta. Mungkin. mungkin takut juara. Iya. Kasih orang lain. Ini udah 3 besar kan. Kalau Iya, makanya kota sudah. besar kan kasihan. Wah, gokil. Berarti memang betul-betul pelaku street culture ya? Street culture dari dulu gitu. Skateboard pernah juga ya. Pernah coba B-boy, awalnya pasti B-boy dulu. Jadi Oh, awalnya B-boy? break dance dulu. Oke. Cuman karena emang susah ya break dance, akhirnya beta putus asa. Kita Serius? pindah ke susah. Oh, Masuk oke. ke flare tuh susah. Itu kapan tuh? Umur berapa? 2003 2004. Umur Itu umur berapa ya? Belasan. Belasan, SMA. masih umur 14 15. berarti pertama SMP dong? kenal dunia street Ya, SMP, betul SMP kelas 2. B-boy ya. B-boy dulu. Habis itu beta lihat Michael Jackson. Hmm. Stop sudah. Beta langsung tiru dia habis. Michael Jackson ya tiru-tiru macam dia main moonwalk semua tuh. Karena hampir semua orang-orang dance ini pasti mengidolakan beliau gitu. Michael MJ Jackson. ya? Ya MJ. Michael Jordan. Bukan. Michael Jordan ya. Gitu. Kurang lebih itulah backgroundnya. Siap. Semuanya Semuanya sudah super nice ya. Super nas. Mulai dari skate, b-boy. Ya. Terus, DJ yang belum pernah. DJ sama graffiti yang emang nggak bisa. Oh, Susah. DJ dan Ya. graffiti yang belum pernah. sampai Nike kan atau Nike SB. Kenapa? Nah, Semi SB blank. kan. Wah itu saya langsung gila sih itu. Jadi semua. SB semi blank. Kakak Semi. Terus fokus ke dance sendiri Sejak pindah ke Surabaya 2005. 2005. Kita pindah ke Surabaya, bentuk Last Minute. Udah tuh langsung fokus tuh. Jadi bener-bener dulu tuh orientasinya kan kalau orang awam ngomong laki-laki dance tuh pasti arahnya ke
agak belok ya. Ya. Nah, cuman beta membuktikan itu kalau itu salah tuh. Karena emang jujur di Surabaya itu banyak sekali anak Ambon, ada EVAF, ada Papua Dance. EVAF kayaknya pernah dengar. Iya. Ada, EVAF tuh zaman dulu sekali, itu generasi awal itu kita baku lawan tuh di situ. Jadi anak-anak Ambon banyak sekali di situ dan mereka jago-jago. Jadi sebenarnya Jawa khususnya Surabaya dan Ambon itu yang paling memasok dance paling jago-jago di Indonesia. Gitu. Iya. Jadi makanya waktu mereka kan banyak kan kuliah di Surabaya atau kan di Malang ya. Nah, Jadi pasti mereka kalau kumpul di Surabaya lah itu kompetisi. Sampai pernah hampir baku tumbuh juga. Zaman-zaman Dulu masih muda Salatiga tuh. juga ada kan tuh. grup- Salatiga juga grup rame tuh. ya. Iya. Siapa dong tuh? Elon. Elon dong. Itu dia. Pernah ikut itu juga, Bung. Apa? Dulu apa nih yang di Antv apa? Dia Global TV apa? Global Oh, TV ini, Last Dance. Last Dance. Ah, Last Dance ya 3 kali juara nasional tuh. Gokil. Juara nasional. Itu udah pernah. Pernah. Itu kan acara paling apa ya? Paling ditunggu orang lah Ya. se-Indonesia. Zamannya itu. ya? Zamannya Iya. karena paling bagus ya di TV Iya. gitu. Itu sih. Last Dance sudah selesai menjalani. Sampai akhirnya dari Surabaya terus memutuskan ke Jakarta. Ke Jakarta karena melihat kesempatan untuk ngajar, untuk dapat kerjaan lebih itu di sini ya, di Jakarta itu. Berarti sekarang betul-betul fokus di dance atau Full time dance sih. full time dance. Full time dance. Jadi ngajar. Beta lebih ke edukasi. Jadi beta ngajar, kalau nggak beta yang battle di luar toh. Karena beta kan memang Oh iya, tipikalnya beberapa kali sempat ikut kejuaraan di luar juga. iya, Ya? sudah pernah sampai Jepang, Paris, yang kejauh itu sih Taiwan World Cup. Jadi ada World Cup khusus untuk dance itu ada. Jadi di Taiwan beta nomor Yang 4 itu nih. bukan ini dance apa nih? Hip hop, freestyle hip hop. Berarti yang kayak apa Red Bull itu? Red Bull itu B-boy. Oh, beda ya. Ya, B-boy itu yang lebih ke ya Kalau yang itu ini ada World Dance apa tuh yang World of Dance. World of Dance. Ya, WOD, Itu ya. koreografi showcase. Kalau beta lebih personal. Jadi macam 1 lawan 1, Battle gitu ya? battle 2 lawan 2 gitu. Tapi saya pernah kepikiran untuk ikut itu. Iya, ajang itu World of Dance. Kalau WOD showcase sudah selesai sih, kayak passionnya itu udah nggak di situ. Oh, Dulu last minute masih oke lah, masih sering-sering lomba, pernah ke Australia juga, tapi emang sekarang beta pribadi lebih suka yang battle begitu, lawan gitu, karena emang kelihatan skillnya langsung ya. padahal kita lihat di YouTube tuh kayak nonton Kags, ada yang sendiri-sendiri tuh kan banyak tuh videonya. Nah itu dia, Modelan World of Dance gitu. kayak gitu kan, Ah. cuman itu emang khusus battle doang. Tapi itu battle. Battle? Oh, soalnya sih ada lawannya kan. Kalau yang di YouTube kan Kags sendiri tuh. Oh itu showcase, kalau nggak itu juri showcase ya. Oh, oke. Ada yang diundang juri di mana, terus beta showcase itu. Oh, karena sebagai juri. Sebagai juri. Jadi showcase. Showcase. Tapi Ada itu yang- acaranya battle. Acara battle, betul. oke. Kebanyakan beta diundang untuk juri battle emang. Oke. Gitu. Perbedaannya apa sih, Kags? Yang kayak World of Dance yang itu atau dengan yang battle? WOD itu industri sekali, sangat industri. Jadi mereka akan lihat ya dari segi koreografi, make up mungkin, kostum. Berarti packaging lah ya. Packaging betul. Kalau battle skill, Skill aja. sudah skill yang Skill ngomong, deh. skill yang ngomong. Sudah Oke, gitu. Oke. Sing bisa bohong lah kalau di situ. Bukannya Kalau- kan jam terbang udah tinggi nih. Ya, Kalau gitu mau kan. bicara ya kan banyak pengalaman. Apa sih Ale punya achievement lah yang paling Ale bangga Ada yang terbesar? ya 3 ya. Yang pertama itu beta juara di Singapura 2017. Itu Ini apa nih? International RF Jam Battle. Jadi audisinya itu 200 penari Seluruh dunia. seluruh dunia, 3 jam nonstop audisi sah. Nari nih terus bergerak terus, juri akan lihat nih siapa yang bagus nih. 3 jam nari. 3 jam nonstop, cypher ya istilahnya. Kalau macam di mungkin kayak macam kita lagi di klub terus kita lagi dance bareng-bareng gitu ya sama. Oh, iya. Terus diambil, terpilih 16, 8. Nah, 8 itu kita main macam Tekken Survivor. Jadi kalau menang stay, kalah ganti orang sampai poinnya 7. Kalau Ale menang 7 poin berarti Ale juara. Gokil. Nah, beta juara di situ. Menang 7 kali. Satu juara pertama Ya, satu. situ. Yoi, gokil. Itu kalau yang sampai 8 besar tuh, 8 besar kan tadi kan? 16 habis itu 8. Jadi 16 itu di battlein dulu, diambil 8 Nah. baru 30 menit kita battle Seven to Smoke yang tadi. 30 menit tuh Non stop terus musik play terus kita lawan satu kalah ganti gitu sampai poinnya 7. Gokil. Nah, situ beta bangga. Itu beta paling bangga di situ karena bukan juaranya tapi beta bisa kasih tunjuk kalau di situ kan banyak negara tuh. Indonesia tuh nggak Indonesia. kalah gitu bilang. Ini Indonesia tuh gini stylenya gitu. Yang dari Indonesia cuman Ale aja. Ada 4, Ada 4 orang. tapi yang masuk beta aja.
Yang lain di 8 negara itu ada Hah? Swedia, ada Perancis, ada Korea, Australia, Filipina, apa lagi? Singapura. Ya, itu negara yang lain itu. Jadi benar-benar yang kelas berat sih itu Dari berkesan sekali. Indonesia, Bung Semi ya. Ya, itu dia Yang langsung. pertama tuh. Yang Pertama pertama kali. tuh. Yang Bukan, kedua, bukan ada 3 kan? ya, yang kedua tahun 2015, Hmm? Beta deng ada satu member namanya Hazel itu, Beta berhasil menang di Singapura, Jazz Debut dan berangkat ke Paris. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Kaks tahu ada dancer 2 kembar, Oh, tinggi sekali, Les Twins. Oh, tahu ya. Kalau ya yang satu Kribo ya? kompetisi. Nah, cuman kita Katong kalah dengan Swedia. Kalau Katong menang, kita lawan Les Twins. Cuman memang Tuhan belum kasih. Cuman itu udah final ya, dari semua negara kita udah final 16 besar. Dia bukannya sering di WOD ya? WOD Iya. main film juga kan, MIB. Iya, iya. Masuk iya. film juga. Nah, itu. Sempat ngobrol sama dia juga, ketemu nanya, Oh, dia bisa bahasa Ambon juga. sing lah. Oh, kan ya ampun. Ternyata ya ampun ya. Tuh Les Twins pernah ketemu. Terus satu lagi Beta mengadik Rabib namanya, saya mungkin tahu juga. Kita berangkat menang di Singapura juga, berangkat ke Jepang untuk mewakili Indonesia, namanya Japan Dance Delight. Jadi finalisnya di sana, tapi belum menang tapi. Cuman orang Indonesia pertama, 2 orang yang menginjakan kaki di situ. Baru Katong 2 Di event itu. di event itu. Gokil. Gitu. Oh, berarti sistemnya apa grup ya? Apa nih? Itu showcase kalau yang 2. Oh, 2 showcase. 2 showcase. Kalau yang di Paris itu battle 2 lawan 2. Makanya kalau Katong menang itu kita ketemu Les Twins. Memang Tuhan belum kasih sih. Katong belum siap. Itu di babak apa tuh kalau misalnya menang itu? Top 8 lawan besar, semifinal. besar. Ya, ambil semifinal gitu. Langsung lawan dong itu. Ya, memang belum dikasih. Siap, siap, siap. Gitu. Kalau ke depannya nih, Kaks. Ke depan Beta tahun depan harus ke Belanda. Ada apa tuh? Ada apa? Itu kompetisi terbesar namanya Summer Dance Forever. Hmm? Itu jauh lebih besar daripada yang di Paris sekarang. Hmm? Itu namanya Summer Dance Forever. Jadi macam tempatnya kecil kayak macam klub gitu, cuman yang ikut bisa 800 orang, satu kategori 1000 orang gitu. Banyak juga. Itu kompetisi sekarang yang lagi bergengsi. Tahun ini nggak ada karena ada Covid kan. Ya. Jadi Oh, tahun harusnya depan- ada tiap tahun. Ya, jadi tahun depan bisa ke Belanda bulan Agustus Siap. gitu. Rencana Tiap itu. tahun ada tuh. Tiap tahun ada, cuman baru bisa tahun depan lah. Oh, harusnya tahun ini. Aduh, Harusnya tahun ini kita berangkat, Ah. cuman ada Covid, sehingga bisa tahu acara juga cancel. Jadi kita pindahkan ke tahun depan. Gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih kepikiran untuk event ini atau? So kepikiran tapi kan uangnya belum ada. Oh. Kita harus tabung dulu. Pendapat Itu kalau kayak gitu ada sponsor atau Nggak ada, sendiri? susah. Kita minta pemerintah juga nggak bisa. Serius loh. Nggak bisa. ya, namanya susah. budaya street di Karena kan Indonesia kalau juga ya kalau Indonesia mintanya harus ada pariwisata ya, harus ada Hmm. kebudayaan Indonesia. Cuman ini kan murni hip hop dari US ya. Hmm. Jadi mungkin mereka belum bisa terima itu gitu. Kalau mungkin Ale bawa kontemporer sedikit mungkin boleh kali Nah, ya? kayak Opa Jinggo kita kan kontemporer pakai tradisi Papua toh. Jadi masih bisa masuk. Pemerintah pasti support. Cuman kita kan pure hip hop ya gitu. Sing kepikiran Bu untuk kolaborasiin dengan kontemporer? Ke depan pasti ada. Mungkin setelah nanti selesai battle-battle ada beberapa mimpi yang belum tercapai. Kalau sudah mungkin kita bisa mikir di situlah berkolaborasi dengan tradisi juga. Nah, apa tuh mimpi-mimpi yang belum tercapai? Kebanyakan juara dunia sih. Karena kemarin di World Cup itu udah hampir juara, cuman kalah di 4 besar. Yang World Cup tadi yang kita bilang di Taiwan itu kalah di Jerman. Jadi jadi dari sekian ratus itu kita nomor 4. Indonesia nomor 4 nih. Jadi 4 besar itu ada Taiwan, Jerman, Prancis, dan Indonesia. Itu kalau beta menang itu ada satu cerita seru ya, beta mau sharing. Jadi 16 besar tuh beta ketemu di Jepang. Jepang ini adalah dancer yang paling diunggulkan di kompetisi yang World Cup di Taiwan Oke. itu. Dia juara Kamera nih, satu? sing. Oh, Jadi kamera itu waktu sebelum kita tanding ya, jadi kita tuh diintroduce semacam kayak tinju gitu loh. From Indonesia gitu, dikeluarin, boom, pakai musik sendiri, kita kayak gitu-gitu sendiri, baru masuk ke stage itu kan. Sebelum itu semua kamera itu menuju ke Jepang itu beta, tidak ada yang syuting beta. Karena kita di underestimate toh. Oh, Wah, ini oke. Indonesia nggak mungkin lah ngalahin Jepang. Baru beta all out. ini all- sempat besar? belum, 16. belum? Masih 16? Ya. Oh, oke. Dia ini berangkat dari satu tim yang isinya 9 orang, namanya Beat Body Boy ya. Jadi satu personilnya masuk ke kompetisi ini, 16 besar. Beta lawan, beta langsung mikir, Tuhan, udahlah, kalau emang ini udah kalah di sini, at least saya bisa tunjukkan kalau Indonesia tuh punya warna seperti ini. Iya. Beta all out, kasih semua, beta menang. Lawan dia? Itu penonton shock. keluar panggung, backstage, boom, kamera ke beta semua. Itu satu grup yang tim dia datang ke beta salaman. Gokil. Where you from? Indonesia Gokil. beta. Dia bilang, beta Indonesia, I'm from Indonesia gitu.
Keren. baru gitu. Itu beta sudah puas. Baru ketemu Beta yang di dengar aja bangga, Bu. iya beta beta di top 8 ketemu Hong Kong menang, baru di Jerman kalah. Emang Jerman terlalu kuat sih. Semifinal berarti kan? Semifinal kalah ya gitu. Semifinal kalah tuh dapatnya juara 4. Juara 4. Ya 4 besar lah. Gak ada hadiahnya juga sih. Baru juara 1 2 baru ada hadiah. Oh gitu. Sayang juga tapi ya. Iya. Ya makanya satu langkah lagi kan sebenarnya. Sayang Kalau banget. kayak gitu, Bung. Mungkin Ale bisa sharing. Itu tuh betul-betul saya nggak ada sponsor. Nggak ada, beta uang sendiri. Artinya kalau Ale pergi dan kalah rugi. Yang ruginya mungkin material, tapi Iya, rugi material. pengalamannya nggak bisa diganti dengan duit. Iya sih. Iya, jadi kebanggaannya beda sih. Beda ya. Uang yang habis itu digantiin nanti. Hmm. Beta percaya itu pasti Tuhan pasti ganti. Jadi sih masalah gitu. Cuma ada beberapa kompetisi yang memang memberangkatkan kita, kayak ke Paris itu kita sing keluar uang karena beta juara di Singapura, kita sponsor ya acara itu Sponsor terbangan pemenang, kita, kan? iya. Oke. Gitu. Cuman yang Jadi kompetisi event itu yang bawa ke betul. Paris. Kalau yang ke Belanda besok Ya beta sendiri. sendiri. Iya, beta sendiri. Makanya beta nabung tuh. Tapi ada rencana dengan teman sih, pokoknya apa janjian dengan teman, oh ikut ini dong gitu Seng. Ada, jadi nanti kemungkinan berangkat nih beberapa orang gitu. Oh gitu. Untuk ikut ya, yang Tiap-tiap itu ada. event yang kemarin-kemarin yang sudah Dilaluin, diikutin juga itu Seng sendiri juga kan? Saya sendiri, ada bareng-bareng sama teman di Surabaya juga. Oh. Biasanya janjian ketemu Singapura ya, ketemu Singapura. Karena bareng ya, bareng gitu. Itu sih, Berarti kalau dari Indonesia memang Seng pernah sendiri ya? saya pernah sendiri. Ada. Tapi ada pernah sendiri beta ke Jepang 1 bulan. 1 bulan? Ya, Di jadi beta Jepang? merasa waktu itu stuck tuh karena sing ada ilmu baru. Beta berangkat setelah nabung sekitar 6 bulan. Hah? Habisnya tuh kurang lebih 20 juta. Jadi penginapan, makan, habis itu beta 1 bulan di Jepang, 1 bulan 20 Jepang. juta. Itu Sing mah- bisa ngomong Jepang ya. Tapi hitungnya yang begitu mahal berarti? Sing karena beta 2 minggu pertama makan 1 kali sehari, Kaks. Percaya atau sing? Gokil. Percaya tidak? Beta tahan duit itu tahan terus, makan sekali sehari, habis itu baru kerasa masih cukup, baru minggu 3 udah makan 2 kali sehari. Karena beta pakai uang untuk kelas tuh. Nah, Ambil kelas, belajar lagi, pulang baru fresh. 1 bulan itu. Kapan tuh umur berapa tuh? Itu 2014. oh, belum Masih terlalu lama ya? 5 Setelah tahun menang lalu. setelah 6 tahun ke lalu. Paris, Hah? tahun depannya kita berangkat ke Jepang. Karena waktu di Paris kita langsung kebuka waktu itu. Apa Kita yang masih nggak ada memotivasi Ale untuk kayaknya beta harus cari ilmu nih di Karena di Jepang. Paris lihat dancer jago-jago, jadi kayak ngerasa Termotivasi ya? iya kayak masih kurang gitu, Kurang, ya? harus belajar lagi gitu. Kayak beta belajar gitu. Ini yang harus ambil nih. Ya, betul. Tahun depan tuh beta Sebagai masih pengalaman. belajar tahun depan. Jadi setelah Belanda beta ke Jerman, ke Düsseldorf sama ke Krefeld mau ketemu sama satu guru juga, mau belajar dari dia juga. Gokil. Gitu. Jadi tetap mau belajar, tetap mau belajar. Bersejarah. Jadi saya pernah saya pernah ada kata berhenti untuk belajar Sing ya. pernah, beta terus belajar terus sih, tetap. Walaupun dengan pengalaman yang sebegitu banyak Bung. Iya, tetap harus belajar sih. Gokil. Tetap harus belajar. Keren. Tetap harus belajar. Itu yang Ale kalau stop belajar mati ada baru. Iya. Iyalah, harus tetap belajar terus. tapi apa yang memotivasi Ale juga untuk kayak beta pun jalan hidup nih. Beta pun jalan Dancer. ninja nih di dance sudah nih. Hah, Maksudnya apa waktu juga ya? masih muda. Maksudnya kan waktu masih muda kan pasti memangnya orang tua yang Betul. Kaks. Atau Ya, Ale mungkin dari dulu pengen, oh beta cita-cita kalau besar beta menjadi dancer profesional. Sing ada, Ada. sing ada. Orang tuh juga tanya kenapa kok bisa ke dance? Karena notabene satu keluarga kita tuh itu semuanya pemusik dan nyanyi. Woi, satu lagu dong, Bung. Darah timur ya. Iya, kalau abang pasti suara tuh. Iya, Jadi, Mama juga pertanyakan itu kenapa kok nggak nyanyi aja, bang. Kita sih tahu juga karena mungkin juga sejati-jati dari Michael Jackson, terus lihat gimana dia apa ya susahnya hidup juga dan lain-lain. Terus banyak sih orang-orang yang menginspirasi kayak saya punya 2 guru, beta punya 2 guru. Ada Mr. Wiggles di Amerika, Dominic yang beta ke Jepang itu namanya Dominic. Mereka umur 56 dan umur 60 tahun. Jadi mereka masih ngedance sampai sekarang. Gokil. Satu motivasi mereka juga untuk kayak ini tolak ukurnya ini nih sih referensinya mereka nih. Jadi jangan sampai kita masih 35 tahun dia berhenti gitu kan. Harus terus maju terus gitu. Itu sih. Sampai 60-50 aja masih aktif. Masih aktif sekali, masih keliling dunia. Dan badan masih luas. kan? Masih luas sekali gitu. Makanya. Gokil. Itu yang memotivasi akhirnya kita kayaknya dance aja nih. Iya, dan yang satu lagi beta merasa masih dance tuh masih belum dihargai ya sama orang Di awam, Indonesia. masih kebanyakan Di Indonesia Indonesia? juga. Iya. Jadi mereka masih mungkin menutup sebelah mata kalau tapi orang-orang kalau lihat hip hop pasti
kebanyakan terhibur, cuman banyak juga yang masih menyepelekan. Habis itu kayak misalnya dibayar segini ya, besok nari di sini, masih kurang menghargai diri sendiri juga gitu. Kadang-kadang dari dasarnya juga yang memurahkan dirinya sendiri gitu. Jadi Oke. kadang-kadang kita juga harus itu sih, flashback itu juga pengennya menginspirasi mereka kalau kamu itu punya value, Harus punya tahu value sendiri iya, apa. kadang-kadang mereka nggak bisa lihat itu gitu. Jadi makanya setiap kadang nih ada kejadian gini, kasih berapa kalau fee ngejuri segini, bisa murah nggak bisa, aku bilang gitu. Karena beta punya nilai segitu, kalau beta kasih murah, kasihan yang nanti nilainya dari harga beta. Maksudnya kayak orang lain mungkin harganya sama kan, Iya. jadi macam beta kayak makan kerjaan orang lain gitu loh. Iya. Jadi sebaiknya tetap standar tuh ada, jadi setiap orang bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Itu sih basically. Betul. Harus tahu Oke. value sendiri apa ya. Iya, Ya. Kalau tahu ketemu value sendiri ya sudah, jualan juga enak. iya betul. Itu dia sudah. Betul betul. Benar segitu. Kak, terus eh, selama 35 tahun nih, Ya, pernah kerja kantoran sih? sing pernah. Sama sekali? Oh, waktu awal ke Surabaya cuma ikut IO saya. Itu paling deket sekantor ya. Karena emang ada kantornya ya. Event organizer aja. Sudah. Itu juga saya kerja kantoran betul-betul juga Nggak terlalu sih. kantor juga sih. Oh, soalnya kan IO kan di luar pasti. Paling cuma Ada meeting di event kantor. iya. Itu doang sudah. Paling event lagi. Wedding ya kan 17 gitu-gitu. Dan Berarti memang betul-betul- tumbuh besar di dunia street ya. Iya, emang dunia street sih. Dan ada duitnya. Yang mana? Selama 35 tahun di Puji dunia Tuhan street, ada. Ada. Itu ada. Semuanya ya semua sempat biayain adik kuliah sudah. Gokil. Udah beli motor sendiri, mobil sendiri juga udah punya, puji Tuhan. Semua pakai keringat nari juga Dari dance. dari dance. Ya mungkin Dan bisa biar teman-teman memotivasi. ya. Iya. Biar Pokoknya intinya menabung Dan fokus ya. Lia. dan fokus. Kalau suka royal gitu susah sih. Harus dikira mau nabung. iklan bank lagi. Intinya menabung. Jalan-jalan menabung. Cuma Saham memang kan gitu ya. kalau untuk kayak dancer, apalagi kalau kita mungkin bisa bilang buat teman-teman yang di Ambon kali ya. Ya, Kalau yang di Jawa sendiri mungkin dong sudah bisa adalah motivasi itu untuk setuju, kita setuju, beta bisa sih dapetin duit dari dance. setuju. Tapi kalau beta saya tahu ya, cuman kalau dong di Ambon kan kayaknya sih belum ada sih. Walaupun memang betul-betul mungkin dong punya passionnya tuh di dance, tapi Setuju, saya setuju. aduh kayaknya beta cari uang di dance kayaknya sih mungkin sih. Ya. Betul saya sih. Guys. Kalau karena emang informasi kesempatan, peluang itu adanya di Jawa. Iya ya. Ya, dan Ambon aku rasa ya yang menelurkan passion ada di sana, cuman mungkin ada berapa yang tidak punya kesempatan yang mungkin orang lain punya. Kayak misalnya ada anak EVAF itu dulu mereka juga dari Ambon, akhirnya terbang ke Surabaya untuk memang merantau, kuliah dan juga dance. Tapi kan nggak semua orang punya passion itu kan, Iya. makanya semangat itu untuk mau berani untuk merantau, untuk pergi gitu kan. Ya apa ya? Kalau beta lihat, kalau beta ke Ambon, beta terbangga karena Ambon itu penarinya bagus-bagus sungguhan, bagus-bagus banget. Kalau misalnya mau diadu nih orang Jawa ke Ambon, belum tentu juga orang Jawa menang sebenarnya. Karena Ambon itu bagus-bagus iya, cuman memang karena informasi, karena peta Indonesia terlalu besar, jadi ya itulah makanya agak nggak adil ya buat anak-anak Ambon juga, anak Maluku khususnya, maksudnya untuk nggak dapat kesempatan seperti yang orang-orang Jawa dapetin. Ya mungkin dengan kayak misalnya teman-teman Jawa, misalnya saya ataupun siapa yang bisa ke Ambon, itu saatnya untuk kita bisa sharing gitu. Ilmu-ilmu yang kita dapat kita bisa kasih ke mereka gitu. Makanya kemarin juga sempet workshop juga pernah ke sana. Terus beta pernah nih ya satu event di Ambon di mall apa tuh yang di atas tuh, beta lupa namanya. MCM betul. Itu beta juri sekalian DJ. Tapi pakai kontrol DJ remix biasa. Kalian DJ. Beta sekaligus dua ini pilih lagu ding. Ini nggak ada DJ, aku bilang nggak ada kak sebentar. Beta bingung tuh. Juri, berarti juri. Kasih laptop, kita langsung keluarin kontrol beta kecil tuh. Kita pakai iPad sah. Langsung kita juri dan beta langsung masa musik ini. Langsung dua. Iya bagus ya. Iya sih, serius. Pilih musik nih langsung ngenilai. Oke, ini yang menang. Beta langsung pilih musik lagi. Iya, Multitasking, tapi gimana lagi ya? Itu wujud beta untuk support scene di sana juga. Beta tahu nggak mudah, maksudnya untuk mereka untuk bisa dapet DJ juga dan lain-lain. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita berharap maksudnya dengan banyaknya, dan kemarin kayak video yang kita bikin Molux, anak-anak Molukan Soul itu, beta berharap ya itu jadi motivasi buat anak-anak Ambon juga supaya mereka tetap semangat. Kalau kesempatan itu ada,
selama mereka juga bisa apa ya berjuang mungkin untuk Berjuang, betul. iya untuk mau ke Jawa juga gitu Ya untuk kan belajar. kesempatan yang datang tiba-tiba. Iya. Itu harus usaha juga. Untuk jemput kesempatan itu harusnya kadang-kadang betul kan? Jemput bola. Memang mau saya mau ya harus kesini lah ya. Iya. Betul Tapi sih. sampai di sini juga betul-betul harus berjuang mati-matian Wah ini juga ya. struggle sih. Jakarta keras tuh betul sekali, Iya. ya kan? Itu dia kan. Bukan cuma sagu yang keras. Oh iya. Jakarta keras. Jakarta juga keras. Hitungannya tapi dengan Ale sekarang bisa dibilang sudah inilah ya, maksudnya kalau di Indonesia orang bilang semi blank, wah sudah dancer yang terpandang lah. Ya begituan lah. Dikenal lah. Ya, Dikenal. Ya mungkin Dikenal dulu sama- sempat tercemar juga. Tercemar. ya, lumayan lah ya. Udah bersih ya, tercemar. Berarti kenal sama ini juga dong. Siapa namanya? Bian. Oh pasti. Bang Bian tuh salah satu juri di Last Dance. Hmm? Ya, jadi ada waktu dulu kalau di Last Dance tuh ada Kakak Hamdi, Ya. Hamdi Fabas, ada Kak V, dia di Amerika sekarang, Opa Ciko, dan Bang Bian. Jadi 4 orang itu yang menurut beta jadi motivasi dulu di Last Dance yang bikin kita semua jadi kayak gini sekarang gitu. Karena mereka dulu yang awalnya jadi apa ya? Yang ngasih pengetahuan, kasih workshop ke kita supaya dance itu seperti ini, ngajarin popping, ngajarin ini, ngajarin b-boy. Jadi belajar banyak dari mereka sih, jujur. Itu 4 orang itu. Shout out to Bian. Shout out to King Create. Kalau kita ngomongin Molux, apa yang kemarin? Molukan Soul, Molux yes. Molukan Soul ya, Iya. Molux. Itu memang dibikin untuk memotivasi teman-teman yang di Maluku Iya, atau itu salah satu faktornya. Jadi kakak Ongen, ada namanya Kak Ongen Penturi Iya. Oh, kenal. dari Ambon, sama Kak Jovi Pasmetela, Mas Petela? sama satu Bete ada lihat cuma bete sih kenal. satu paham, satu paham. Aduh, keluarga sendiri. Satu paham. Bro. Itu yang jadi apa ya motornya untuk ngumpulin teman-teman Foundernya. ya teman-teman timur. Sebenarnya nggak ada di Maluku juga sih, ada dari Kupang, dari Papua juga Iya. ya. Kita kumpul jadi satu video itu kita mau ngasih dan plus ada teman-teman Gaba-Gaba Beats kan. Iya. Jadi pas banget lagunya pas nunjukin kalau Katong masih ada. Iya. Jadi intinya di dance di Indonesia ini kita belum selesai. Anak timur tuh masih aktif, masih ada dan kita mau nunjukin itu plus ngasih semangat buat teman-teman di Maluku, di Papua yang mungkin sekarang lagi drop karena Covid kan. Iya. Jadi mereka untuk semangat, nggak usah sampai drop karena sebenarnya dance tuh nggak berhenti. Kita masih terus jalan nih. Kita bisa latihan di mana aja. Jadi nggak ada yang bisa kasih berhenti kita untuk terus belajar gitu. Itu sih. Kemarin juga lihat video-video yang Video. di luar negeri yang apa collab Collapse ya. Oh. sama dancer-dancer di luar. Iya betul betul Jadi walaupun Covid masih bisa tetap betul terus Berkarya. berkarya betul. berkarya. Terus Kak, ini kan lagi Covid begini. Ya Berarti banyak juga event-event yang cancel. cancel. Banyak sekali guys. Harusnya beta ke Cina untuk juri lagi. Wah, gokil. Juri. Ada ya beta udah juri sampai di Cina beberapa kali ya 3 kali. Untungnya itu bulan lalu sebulan sebelum Covid. Di Wuhan ya? Bukan. Kita nggak bayangkan kalau di Wuhan. Bukan. Di namanya di mana ya? Xi'an City kalau nggak salah. Xi'an City ada. Itu sih. Dan bulan kemarin Juli harusnya beta ke Shanghai. Untuk Juri juga? ya. Gokil. Banyak kan juri di situ sih Cina, Singapura, Malaysia, Vietnam pernah, Myanmar paling itu yang udah pernah juri. Gitu. Satu-satunya dari Indonesia juri. Banyak kan beta sendiri sih. Kalau juri lain yang udah pernah keluar kayaknya baru Bang Bian. Sudah pernah jadi King juri Create, di luar? iya, di luar. Karena emang di respect sama banyak b-boy di luar juga. Iya, betul. Kita dengar juga tuh. Memang, apa nama panggilannya? King Create. King Create. Iya. King Create. Create the Great. Ya, betul. Keren. Kaks. Beta mau tanya ini. Ya, Kalau misalkan buat teman-teman di Ambon nih, ya. Kaks punya saran sih untuk dancer-dancer di Ambon, mungkin yang bisa memotivasi dong untuk ya lihat teman-teman yang di sini Iya. dong bisa berkembang. Tapi bagaimana caranya untuk dong di Ambon juga tetap bisa berkembang? Mhm. Paling tidak dong berkembang aja dulu lah. Walaupun saya Oke, harus oke. sampai di sini gitu. Mindsetnya harus dirubah sih.
Kenapa sebenarnya. emang? Karena mungkin kayak di sana kadang kalau Beta lihat kalau Beta datang ke kompetisi di sana itu kadang-kadang kalau kalah itu masih ada perasaan tidak terima ya. Oh ya? Ya masih Ya, ada mental. ya masih cuman ya karena zaman udah berubah, maksudnya untuk kayak baku tumbuh di kayak event-event itu kan udah nggak zaman lagi tuh. Maksudnya sekarang harus ubah mindset, jauh lebih kayak kalau misalnya emang kurang, balik evaluasi dulu gitu. Karena yang paling penting itu, kalau kita cuma maunya marah atau nggak terima gitu agak susah. Jadi mindset harus dirubah. Yang kedua harus berani untuk nabung, terus terbang ke sini untuk belajar gitu. Jadi kalau kalian menunggu untuk kita datang ke sana agaknya susah. Jadi kalau enggak ya at least kalian yang ke Jakarta atau enggak ke Surabaya bisa naik kapal juga kan, Ya. udah nggak masalah gitu. Maksudnya banyak cara untuk bisa ke Jawa gitu untuk belajar. Itu sih, dan yang paling penting ya kayak itu aja sih, kayak baris empang kan. Hmm. Kayak semangat kayak gitu yang harusnya ditanemin gitu dan dibawa untuk ke kehidupan asli gitu. Jadi kan baris empang kan ada kayak dia pergi ke pos ini, dia harus menyelesaikan sama sih. Kita harus ada di tahap dimana kita harus struggle dulu, tabung, habis itu belajar lagi, habis itu kita bisa sukses. Gitu Step sih. by stepnya. Step by step, betul. Sama itu kali ya, jangan stop buat belajar ya. Ya itu paling penting sih. Betul. Tapi mental tuh yang paling itu ya. Iya sih, mental tuh harus kuat sekali. Beta tuh waktu battle pertama nih ya, Hmm? battle pertama itu di Singapura. Itu Beta udah modal nekat aja. Tahun 2009 belum pernah battle sama sekali. Terbang ke Singapura sendirian. 2009 ikut sah. Juara 1 loh Tuhan kasih. Battle pertama. Battle pertama. Gokil. Sadis. Oh ini yang tadi nih yang Beda, itu battle pertama. oh ini battle Ini battle pertama kali Beta battle. Pertama kali Pertama dalam kali. hidup. Jadi ya? selama di Surabaya Beta latihan sendiri. Habis itu ada battle di Singapura. Udah Beta jalan lah, udah bikin paspor. Berangkat, kalau nggak gini nggak maju-maju kan. Apa sih yang memotivasi Ale untuk berangkat Nggak tahu, sendiri? Beta kayak macam apa ya? Maksudnya Nggak kalau- takut gitu loh, maksudnya kayak Kalau Beta ngelihatnya kayak mental orang, ya maksudnya kebetulan sih yang bicarain lah, tapi kayaknya untuk Beta kayaknya berangkatlah sendiri, dance gitu kan. Oh. Maksudnya dance lagi ya. Di Indonesia sendiri kan sebenarnya bukan sesuatu yang begitu Iya. orang inilah ya, kayak masih mikir dua tekun, kali lah iya ya. gitu, kayak aduh kira-kira Beta kesana tuh juara sih gitu. Ale motivasi ini kuat sekali loh berarti. Iya sih. Karena kalau Winning di attitude. iya. Yes, itu Kalau tuh. misalnya ditarik mundur ya mungkin dari orang tua. Karena kalau kerja keras pasti dari almarhum bapak. Ya mama juga kerja keras banget. Terus jiwa nggak mau kalah tuh dari Ambonnya. Beta percaya itu. Karena kayak nggak mau untuk kayak wah kalah nih, nggak terima men. Aku harus bisa lawan lagi, bisa balas. Mungkin kadang kan sering banget kalah tuh pasti kan. Cuman Tapi Beta nggak terimanya nih bukan kayak yang tadi Ale bilang ya. iya bukan negatif tapi Iya. dibalik jadi positif. Jadi motivasi gitu. Jadinya Motivasi bukan. kali ini kalah, besok aku harus menang. Kalah lagi, besok harus menang lagi gitu. Apa yang bikin beta kalah? Jadi beta harus introspeksi dari situ Ya, gitu. ya. Di situ sih mindsetnya. Dari dulu nggak mau kalah, terus tetap pikir positif gitu, introspeksi dan lain-lain. Gokil. Soalnya kalau untuk yang tadi Beta bilang tuh kayak sendirilah. Iya kan kayak Iya, iya. jarang ada orang kayak begitu kan. Ya buktinya Ale aja nih. Juara lagi. Baru pernah juara. Ale doa kencang juga ya. Wah, kencang, ya itulah. Kalau dalam grup pernah sih Kak? Grup Kayak kalau Beta lihat kan, kalau teman-teman yang di Molux ada beberapa yang memang dong dalam grup juga kan? ya lebih ke koreografi ya. Ada Iya, banyak, yang hampir koreografi. mereka semua 80% dari mereka itu lebih ke grup. Iya kan? Sisanya baru yang beta, ada Cek Bugi, Hmm. ada Abu Grey, Beckham itu lebih ke freestyle individual. Kalau ke grup ada Ale sih sendiri Susing ada rasa lapar di situ. di grup. Paling cuman showcase aja kayak bisa isi acara, kalau emang harus bawa penari, bawa grup banyak itu baru kita perform. Tapi kalau untuk lomba sih nggak ada lagi. Pasti Perasaan- sendiri aja. Ya pengennya lebih ke battle dua lawan dua atau nggak 3 on 3 atau nggak group versus group, ada loh, battle 5 lawan 5 ada. Oh itu battle Ada, malam ini. ada. dibanding berarti satu kali itu Jadi orang. kasih waktu 20 menit kan? Hah? Ya udah tinggal maju aja, paling diatur-atur aja. Oh satu-satu. Oh, iya, Satu, Oh, ya. beta kira. Ada mungkin koreo juga ada. Iya jadi koreo lima gitu. enggak, jadi koreo 5 keluar satu orang freestyle itu bisa. Oh oke. Tapi tetap skill yang dinilai, bukan koreonya. Bukan Ya, koreonya. tetap skill individual dia. Gitu. Kalau
Ale dance sendiri nih selama ini. Ya, Pernah sih kayak kalau kalian tahu kan dancer biasanya jadi penari latarnya artis-artis. belum. Kita nggak, mimpinya bukan ke sana sih. Saya pernah ya. Iya, karena menurut beta dengan tidak mengurangi rasa hormat buat semua penari latar, menurut beta penari itu harus ada di samping, depan juga. Maksudnya sampingnya artis juga Setara gitu. lah. Setara. Karena kita sama-sama seniman. Oh. Gitu. Jadi pengennya lebih dihargai di situ. Nah, itu juga salah satu kenapa tanda kutip penari juga kadang-kadang masih dianggap remeh kayak udah yang penting panggungnya rame gitu. Oke. Penarinya 20 gitu, penting rame gitu. 20 Ya ya. kan? Maksudnya kayak narinya apa sih penting kanan kiri deh gitu. Ya, yang penting goyang. Gitu. Iya, Padahal jadinya ini kayak kan orang ya, betul. namanya pekerja seni kan. Sedangkan kita juga kan koreografi harus mikir, Iya. latihan kostum bagaimana, blocking bagaimana. Jadi ya kadang-kadang buat beta prihatin juga gitu. Ale belum pernah sama sekali. Ya. Enggak, Dan memang dari dulu saya Enggak, pikiran enggak juga. bisa Ya. mau. enggak ya. kepikiran. Oke. Kaks, terakhir kali Ya, untuk kedepannya nih, ya. Kaks punya mimpi-mimpi untuk dancer-dancer di Indonesia, Harapan lah, harapan. harapan ya. harapannya. Ya, COVID kan kondisinya nggak enak ya, maksudnya bikin kita juga sempat berhenti beberapa saat. Ini udah bulan ke-6 kalau nggak salah, kita udah banyak dimatikan pergerakannya gitu, event banyak yang cancel juga. Tapi ya semoga nanti kalau emang harus selesai, kita harus comeback-nya lebih kuat, maksudnya comeback stronger lah, maksudnya kayak gitu. Terus selalu punya target teman-teman semua untuk selalu pasang target, karena target itu yang jadi acuan kita untuk oke, bulan depan kita harus ngapain dan harus ngapain, karena kalau kita nggak punya target kita nggak bisa nyampe mimpi juga gitu, apa yang kita mau kejar. Habis itu apa lagi ya, kalau beta pribadi sih paling tetap mau ngurus anak dulu, baru punya anak kan masih usia 2 bulan itu. Habis itu paling ya Agustus tahun depan ke Belanda, persiapan itu sih, harus workout, ngurusin badan lagi karena sekarang udah bengkak banget ini. Pokoknya cuma begini dong workoutnya, jadi kurang lari juga, makanya banyak sih. Cuman yang paling terdekat itu, Itu ya. ya Tapi yang tadi beta tangkap paling penting tuh ya itulah, nentuin target-targetnya. target itu paling penting, goal itu paling penting. Jadi biar tahu Tahu goalsnya mau nih kemana. mau kemana. Itu betul sekali. Oke, itu aja mungkin dari Potong. Nangki banyak, Nangke banyak. kita nangki Kakak banyak. Semi. Nangki buat Molux juga yang udah Halo juga tuh ya. teman-teman Molux. Molux yes. Thank you so much, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Itu dari Marvel, Kakak Semi Blank. Yes. Peace out.